Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Flip yang dirahmati Allah, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungannya. Alhamdulillah, kita jumpa dalam acara Nutrisi Hati bersama saya Nazar Syarif dan Guru Wahab. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita semua. Baik, pada kesempatan ini Nutrisi Hati akan mengangkat tema memuliakan ulama dan orang tua. Selama 30 menit ke depan akan diasuh oleh guru kita, Guru Abdul Wahab. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Baitul Hikmah dari Kandangan, Kalimantan Selatan. Baik, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah bil khair, bisihatin wa afiyatin insyaallah. Dan kita doakan juga semoga pemirsa kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, bisa menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya tentunya, sesuai dengan sempurna gitu kan, artinya sesuai dengan yang ditetapkan, ya, bukan segala anunya ditunaikan semuanya, ya, sehingga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan pahala tentunya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ibu alamin. Gini Guru, pada kesempatan ini kita mengangkat tema memuliakan ulama dan orang tua. Langsung saja kita serahkan, tafadhal Guru. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitil kiram ajmain wa ba'du. Ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas, ya, dalam Nutrisi Hati ini, yaitu membahas tentang bagaimana kita harus bisa memuliakan, ya, orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, terutama adalah orang tua dan para ulama, seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya apa? Orang yang berilmu itu tentu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Sehingga orang berilmu itu mendapatkan suatu keutamaan, ya, keutamaan tadi. Makanya dikatakan di sini, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu akan berbeda. Nah, inilah yang membedakan orang berilmu tuh dengan orang yang tidak berilmu, itu pasti ada bedanya, ya. Dan Allah sebetulnya dalam ayat yang lain dikatakan Allah itu akan mengangkat derajat, ya, akan mengangkat derajat orang yang berilmu itu, ya. Jadi diangkat oleh Allah derajat, ya, orang yang berilmu, ya. Pemirsa rahimakumullah, ya, dari sahabat Rasulullah Jabir radhiyallahu, ya, bahwasanya baginda Rasulullah SAW mengumpulkan di antara dua laki-laki syuhada Uhud, ya, kemudian beliau bersabda,
ayyuhuma aktsaru akhzan lil Qur'an fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Nah, ini hadis ini ya, kita akan melihat siapa yang didahulukan. Nah, siapa di antara keduanya yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, jika ditunjukkan pada salah satunya, maka beliau akan mendahulukan untuk dimasukkan ke lubang lahat atau ke liang lahatnya. Ini hadis Al-Bukhari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah itu memuliakan atau mendahulukan atau mengutamakan ya orang yang punya hafalan Al-Qur'annya lebih banyak gitu kan. Jadi kalau hafalan Al-Qur'an yang 30 juz dengan 5 juz berbeda. Nah, ini kan itu menunjukkan ada keutamaan. Jadi yang lebih banyak lebih utama daripada yang sedikit, tentunya seperti itu. Nah, begitu juga dalam ilmu pengetahuan, orang yang faqih ya, ilmu dalam apa namanya, punya pemahaman fikih yang baik ya, artinya menguasai betul masalah fikih dan usul fikihnya dia menguasai, itu lebih utama dibandingkan orang yang awam, orang yang biasa ya, orang yang mungkin mengkaji fikih ya, tetapi dia tidak sampai menguasai ilmu fikihnya ya, dari titik bengek dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang keutamaan, harus ada keutamaan, diutamakan orang itu. Nah, ini Rasulullah mencontohkan kepada kita, ternyata orang yang hafalnya lebih banyak, nah dia yang didahulukan oleh Rasulullah untuk dimasukkan ke dalam ke liang lahat tersebut. Nah, ini kemudian yang hadis yang lain juga dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu an, beliau mengatakan al barakatu fi akabirikum. Jadi keberkahan itu terdapat pada orang tua di antara kalian. Artinya orang yang akabir itu kan, kabir itu bahasa ininya syekh ya. Jadi syekhan itu kan ada dua kategori syekh itu. Imma ilman wa imma sinnan. Ya, jadi apakah dari sisi keilmuan? Jadi ada orang usianya muda, ilmunya sudah mumpuni gitu. Ya, dia sudah menguasai ilmu gitu kan, padahal usianya masih muda. Tapi ada juga orang tadi karena ketuaannya, jadi syekh itu karena umurnya memang sudah tua gitu kan. Nah, itu juga dihormati juga gitu kan, harus dimuliakan orang yang demikian. Kenapa? Karena dia kita akan mendapatkan suatu keberkahan ya dalam perkara tersebut. Nah, jadi al barakatu fi akabirikum. Sehingga kita mau mendapatkan keberkahan tentu harus bisa memuliakan mereka. Bagaimana kita memuliakan para ulama gitu kan, supaya kita mendapatkan keberkahan. Bagaimana kita bisa memuliakan orang tua, karena orang tua juga termasuk juga syekh juga kan. Nah, kabir juga, orang yang kabir juga, orang yang lebih tua daripada kita, maka kita muliakan. Nah, itu dalam ini dikatakan ya, kita ini harus bisa memuliakan orang yang lebih tua tadi. Nah, sehingga kita akan mendapatkan satu keberkahan, ya kan, keberkahan. Ya. Pemirsa rahimakumullah, dalam hadis yang lain, ini riwayat Abdullah bin Umar, ya. Nah, beliau mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah SAW telah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana." Bukan termasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui hak yang lebih tua. Nah, ini pada dikatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kita, yaitu orang yang tidak mengasihi, tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi kepada yang lebih muda itu harus sifat rahim, sifat menyayangi, ya kan, sifat mengasihi. Tetapi kepada yang lebih tua, ini kita harus mengetahui hak orang tua itu apa aja gitu kan, harus dihormati, harus ada ikram, ya kan, ya harus dimuliakan gitu kan teman-teman, seperti itu. Maka kita harus bisa menentukan posisi kita, bagaimana kita berlaku atau bersikap ya, seperti itu. Pada lebih muda menyayangi gitu kan, jangan pada lebih muda semena-mena kan tidak boleh ya. Karena dia lebih muda, wah ini udah ini aja dibully gitu kan, atau di apa-apa gitu kan, nggak boleh itu ya. Ini harus kita pahami demikian ya. Dalam hadis yang lain dari sahabat Ubadah bin As-Samit ya radhiyallahu an, laisa min ummati man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Nah, ini ditegaskan kembali
oleh Rasulullah SAW. Bukan termasuk umatku, ya kan? Nah, kalau tadi kan bukan golongan ya, kali ini bukan termasuk umatku. Nah, ini bentuk ketegasan baginda Rasulullah SAW. Ya, orang yang tidak memuliakan orang tua. Nah, jadi kalau kita mau umat Nabi Muhammad SAW, kita harus bisa menghormati, ya, atau memuliakan orang tua. Nah, jadi kalau ada yang tidak memuliakan orang tua, itu bukan umat Muhammad. Itu kan kayak orang di Jepang kan. Cerita di Jepang tahu nggak? Ingat nggak cerita di Jepang? Orang tua diasingkan gitu. Ya, orang tua itu dibuang ke tengah hutan gitu kan. Nah, ini kan bukan umat Muhammad ini. Itu kan jelas ya. Nah, ada lagi di Amerika gitu kan. Di Amerika itu kalau orang sudah tua gitu kan ditempatkan di panti jompo. Nah, itu katanya bentuk penghormatan karena itu bukan umat Muhammad gitu kan. Jadi sih beda pemahamannya. Kalau umat Muhammad yang namanya menghormati atau memuliakan orang tua itu ya harus betul-betul dimuliakan gitu kan. Di mana tempat yang mulia itu kan tentu harus diberikan pelayanan, ya kan, karena sudah tua kan. Apalagi dia orang tua kita sendiri gitu kan. Yang mana beliau sudah membesarkan kita gitu kan. Waktu kecil kan kalau makan disuapin gitu kan. Nah, kalau buang air itu kan ya dicebokin gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau sekarang dia sudah tua. Mungkin dia juga sudah lupa gitu cara cebok, ya kita ya harus cebokin gitu kan, harus begitu. Itu namanya memuliakan orang tua, ya kan, bukan menghantarkan orang tua itu ke panti jompo gitu kan. Nah, ini bukan umatku kata Rasulullah. Nah, itu harus diingat ya kita. Jadi bukan orang. Nah, kemudian juga laisa ummati, ya, laisa min ummati, itu tidak menyayangi yang lebih muda, ya kan, ya. Nah, man lam yarham saghirana. Jadi kalau ada umat Muhammad tidak ada rasa sayang kepada orang yang lebih muda, kepada anak-anak kecil, jangan. Anak kecil marahi terus kan. Ini ada orang ya, umat Muhammad ini di masjid mamanya anak-anak tuh rame gitu kan, dimarah-marahi sama dia gitu kan. Nah, ini kan berarti tidak ada rasa sayang, ya. Mestinya di masjid itu, karena ini kan umat Muhammad juga gitu, mestinya harus dibina, dikasihi mereka tadi kan, sehingga mereka semangat. Mereka itu sangat senang gitu untuk datang ke masjid. Jangan dimarahi. Ya, itu tidak menunjukkan sifat kasih sayang kepada mereka. Tapi tumbuhkan sifat kasih dan sayang kepada mereka, ya di masjid, namanya tempat-tempat lain, ya. Itu harus kita tampakkan bagaimana kita bersikap kepada anak-anak kecil, ya kan, anak-anak kecil, ya, atau orang yang lebih muda daripada kita, ya. Itu harus bisa kita membina mereka seperti apa, mengasihi mereka seperti apa, gitu kan. Mengasihi itu ya mungkin dengan perkataan seperti apa, mengajarkan kepada mereka. Nah, itu harus diperhatikan oleh kita semua. Kemudian yang berikutnya, laisa min ummati juga kata Rasulullah adalah man lam ya'rif li'alimina haqqahu. Jadi orang yang tidak mengetahui hak seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang mungkin kategorinya adalah sebagai guru. Itu ada hak-hak guru gitu kan. Jangan sampai kita tidak mengetahui hak-hak beliau gitu kan. Ya apa haknya? Ya diantaranya harus dimuliakan, harus diutamakan, mereka itu harus mendapatkan keutamaan dan seperti itu, ya kan. Nah, ini adalah bagaimana kita bersikap kepada orang yang mempunyai keutamaan, ya kan. Nah, dalam hadis yang lain ini konteksnya sama gitu kan, ya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sarafa kabirana. Nah, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui kemuliaan yang lebih tua. Jadi kepada orang yang lebih tua itu kita harus tahu kemuliaan mereka gitu kan. Jangan sampai kita tidak ada rasa hormat gitu kan kepada mereka, karena mereka adalah orang yang dimuliakan, ya. Maka harus kita ada rasa hormat. Kepada yang lebih muda juga kita harus ada rasa lebih sayang gitu kan, punya sikap penyayang, ya, ada rahimnya kita kepada mereka, ya kan. Nah, kemudian dikatakan lagi, ya,
dalam hadis yang lain, ini dari Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inna min ijlalillahi ikramu dzi syaibatil muslim wa hamilul Qur'an ghairil ghali fihi walal jafi anhu wa ikramu dzi sultanil muqtasid. Nah, ini juga kita harus mengetahui. Hal demikian kita harus juga mengetahui, ya. Termasuk memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua muslim. Jadi orang tua muslim itu harus dimuliakan oleh kita, ya. Karena termasuk juga kita memuliakan Allah, min ijlalillah, memuliakan Allah azza wa jalla, ya kan. Kemudian berikutnya adalah memuliakan para pengemban Al-Qur'an, ya. Nah, hamilul Qur'an, ya. Yang mana mereka adalah tidak melampaui batas dan tidak menentangnya. Jadi orang hamil Al-Quran, mengemban Al-Quran. Artinya apa? Mengemban Al-Quran ini tentu orang itu tidak sekedar membaca saja, tapi mereka juga mengamalkan dan mendakwahkannya. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Jadi tidak sekedar ini saja, tapi mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkannya. Nah itu harus juga mendapatkan satu kemuliaan. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan Allah kalau kita bisa memuliakan mereka. Itu orang yang betul-betul dia itu melaksanakan, ya, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, ya kan, menunaikan segala perintah dalam Al-Quran, ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran, ya kan? Nah ini yang penting. Kemudian yang berikutnya adalah wa ikramu zis sultan al-muqsid. Nah, memuliakan penguasa yang berbuat adil. Nah, jadi kalau penguasa yang adil itu sikap kita adalah harus bisa memuliakan mereka, ya, memberikan tempat yang khusus, mungkin seperti itu, ya. Dia ada bagaimana sikap kita memuliakan mereka. Tapi kalau penguasanya ghairul muqsid, kategorinya beda ya, Guru? Iya, dia tidak adil namanya kan. Nah, itu ya itu mungkin akan hilang sebenarnya, kewibawaan dia hilang sendiri gitu. Kenapa? Orang tidak ada rasa hormat kepada orang yang tidak adil tadi itu. Ya, tapi kalau orang itu adil, semua orang akan hormat kepada dia dan timbullah karismatik. Ya, jadi dalam diri itu timbul karisma. Dan karisma itu muncul tidak semena-mena gitu munculnya itu. Jangan dikira oh muncul karena karismatik itu enggak, tapi dia memang muncul dari bagaimana perbuatan orang tadi itu. Ya, kalau orang itu berbuat adil, dia kan bersikap adil dia dalam memimpin, ya kan. Nah, tentu orang akan ada rasa simpatik. Nah, timbullah kekarismatikannya itu timbul gitu kan. Orang tentu akan memuliakan dia, terus orang akan menghormatinya, ya kan, selalu mengutamakan orang tadi, ya kan, karena memang dia layak untuk diutamakan, memang layak untuk dihormati, layak untuk dimuliakan orang-orang yang demikian. Nah ini mungkin yang kita harus pahami dari bagaimana kita berbuat, ya, memuliakan, ya, orang-orang yang mempunyai keutamaan. Di antaranya adalah para ulama dan orang tua kita, ya. Orang tua itu maksudnya tidak hanya orang tua secara nasab, ya, secara darah gitu, enggak, gitu. Orang tua itu semua orang tua, ya. Jangan dikira oh itu bukan orang tua saya, enggak, semua orang yang memang kita tuakan, yaitu dia orang tua, tapi dia adalah muslim, gitu kan. Itu harus kita ingat, gitu kan. Mungkin seperti itu. Jadi jangan dikira nanti oh dia kan bukan orang tua saya, lalu kita berbuat semena-mena, gitu kan. Oh kita bisa bisa menghardiknya, atau kita bisa berkata lebih tinggi daripada dia, memandang itu tidak boleh itu, karena dia adalah ada hak, ya. Orang yang lebih tua itu ada hak. Makanya kita tadi harus mengetahui hak orang yang lebih tua tadi. Itu kita harus menghormati mereka, ya kan. Nah ini mungkin yang perlu kita ini, dan ini yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan hari ini. Baik, ada pemirsa yang dirahmati Allah, ada hal-hal yang kami tanyakan gitu. Suruh ada beberapa waktu yang lalu sekelompok pemuda gitu mendatangi ulama sepuh sambil marah-marah gitu. Ya, karena beda pendapat saja gitu, tapi mendatanginya itu kayak memprotes gitu sambil marah-marah, itu ada adab yang salah kan begitu. Iya. Sikap kita bagaimana harusnya, Guru? Iya. Nah, ini berarti kan termasuk yang laisa min ummati gitu kan, nah, atau laisa minna gitu kan. Kenapa? Karena
orang lebih tua tadi bagi dia orangnya alim gitu kan, orang yang berilmu gitu kan. Nah tentu kita harus bagaimana memuliakan dia, menghormati dia. Jangan menimbulkan sikap-sikap perbuatan-perbuatan yang tercela gitu kan, yang tercela ya kan, perbuatan tercela ya, atau berkata yang tidak bagus atau berkata yang tidak baik kepada mereka, itu harus dijaga gitu. Ucapan-ucapan kita harus kita jaga ya, sehingga tidak menimbulkan tidak menimbulkan kegaduhan gitu kan. Nah, ini tentu bukan sikap seorang muslim hal yang demikian itu ya. Apalagi orangnya jelas alim kan tadi kan, orang yang berilmu kan, yang mana hanya berbeda pendapat, dia menemui dengan penuh rasa kesombongan. Nah, itu kan boleh itu. Tidak boleh itu, ada rasa sombongnya itu tidak boleh. Ya. Harus diingat, ya, sombong itu bukan sikap dari seorang muslim yang baik gitu kan. Nah, jadi ini tidak boleh, tentu harus dihindari perbuatan yang demikian itu ya. Kenapa? Karena hal ini tidak dianjurkan. Dan Rasulullah menyebutkan laisa min ummati, bukan daripada golongan umatku. Kalau orang itu tidak ada rasa hormat kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih berilmu kepada dia. Dan Allah sendiri kan sudah menyampaikan di awal tadi kan, seperti yang saya sampaikan, tidak sama ya kan, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Apalagi yang datang ini kan ilmunya seberapa gitu kan, anak-anak muda yang mungkin hanya pemahamannya baru mengkaji 1 kitab namanya kan, baru 2 kitab kan. Ya tentu akan berbeda dengan guru ataupun ulama yang mungkin mereka sudah menguasai bermacam-macam kitab dalam perkara tersebut. Nah tentu ini harus kita bisa bersikap ya, atau menahan diri dalam hal perkara tersebut, dan kita harus ikuti saja sunnah Rasulullah tadi. Artinya kita hormati bagaimana kita muliakan dia. Kemudian kita kalaupun kita tidak punya pemahaman tentang hal itu, silahkan bertanya dengan pertanyaan yang sopan gitu, dengan ungkapan yang lebih halus, lebih soft gitu kan, lebih menenangkan jiwa, menenteramkan ya kan, kata-katanya itu harus menyenangkan gitu. Jangan sampai berkata-kata yang mungkin kata-katanya itu menyakitkan gitu kan. Nah ini tidak boleh. Akhirnya apa, guru tadi akhirnya ya tidak mau ngomong lagi gitu kan, akhirnya dia tinggalkan saja mungkin seperti itu ya. Ada lagi guru ini seorang pejabat gitu ya, berkunjung ke rakyatnya begitu, ke warganya. Pejabat ini ya belum terlalu tua lah, masih muda. Kemudian ya warganya yang didatangi ini tua-tua gitu. Ketika salaman, yang tua ini mencium tangan ke pejabat yang muda tadi itu bagaimana guru? Tepat atau bagaimana? Iya. Belum tepat atau? Permasalahannya pejabat atau penguasa itu apakah dia muksid atau ghairul muksid? Ini kan masalahnya. Karena kan yang di dalam Rasul tadi kan dikatakan apabila penguasanya itu adalah dia adil gitu kan, dan dicintai oleh rakyatnya, maka wajar. Jadi bisa saja kita menghormati dia, menyalami dia gitu kan, tidak masalah gitu, asal orang itu adalah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW ya kan. Ya, kenapa kita menghargai dia, menghormati dia? Kenapa? Karena keadilannya dan karena ilmunya juga sebetulnya. Orang muda tadi tuh kenapa dia bisa menjadi pejabat? Karena berilmu tentunya kan begitu kan. Karena dia punya ilmu tentunya. Nah, kita menghargai ilmu itu. Kita tidak aneh ya. Kalau banyak orang-orang tua mungkin sekarang itu bisa mencium tangan kita umpamanya kan. Padahal dia dari segi usia dia lebih tua daripada kita. Kenapa? Karena dia menghargai dan menghormati serta memuliakan kita gitu kan, karena keilmuan kita. Harusnya tetapi yang cium tangan gitu ya. Iya, tetapi kalau memang orangnya tadi itu ya mungkin dia sikapnya adalah tidak menunjukkan sikap yang baik gitu kan. Ya tidak perlulah kita begitu memuliakan dia gitu kan. Tidak perlulah kita begitu hormat kepada dia gitu kan. Nah, ini tapi memang sesama muslim itu harus menjaga silah ukhuwah tentunya seperti itu ya kan. Iya, ini mungkin yang bisa, artinya kita harus melihat dulu person orangnya ini bagaimana ya guru ya, dari segi keilmuannya, juga dari kalau dia pemimpin, keadilannya begitu ya guru. Ya betul. Apakah dia adil dalam memimpinnya atau dia tidak adil gitu, malah dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu kan, atau berlaku zolim. Nah itu mungkin tidak perlu
kita bersikap demikian gitu kan. Karena yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah penguasa yang adil tadi, yang harus mendapatkan keutamaan itu, atau harus mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syaraf, ya kan, penghormatan, tentunya seperti itu ya. Ini yang harus dilihat. Jadi mudah kan sebenarnya untuk mengetahui apakah orang itu mempunyai keutamaan atau tidak. Sebenarnya bisa nampak oleh kita ya, secara zahir mungkin nampak oleh kita, kan mudah sekarang mengetahui orang apa itu dari segi dia berbicara saja sudah nampak sebenarnya. Bagaimana ungkapan-ungkapan yang disampaikannya itu, ya kan, apakah penuh dengan ilmu pengetahuan atau tidak gitu kan, itu kan bisa nampak sebenarnya dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh orang tersebut gitu kan, seperti itu. Iya. Artinya kepada yang lebih tua kita menghormati, kepada yang lebih muda kita menyayangi, begitu ya, seperti itu. Artinya saling bersikap gitu kan, Ya, saling jadi harus menunjukkan bisa paham posisi gitu kan, memposisikan diri gitu kan. Jadi harus punya pemahaman tentang posisi di diri. Apakah kita ini di hadapan orang tadi, apakah kayak ini kita bisa memposisikan diri, oh orang ini lebih mulia dari saya gitu, lebih utama dari saya, maka kita harus memposisikan diri sebagai orang yang lebih rendah daripada dia. Kita harus memuliakan dia, pokoknya kan. Oh, dia usianya lebih muda dari saya, tapi dia ilmunya lebih tinggi dari saya, maka kita bisa dalam segi bersalaman, umpamanya dari salaman kita bisa mencium tangannya gitu, seperti itu gitu kan. Itu menunjukkan bentuk rasa rasa memuliakan kita gitu kan. bagian dari akhlak tersendiri ya guru. Iya, akhlak tentu. yang diajarkan di Ya, dalam oleh agama. Rasulullah tentu. Ini adalah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Baik guru, pemirsa yang dirahmati Allah, tak terasa acara nutrisi hati kita hampir berakhir. Insya Allah akan kembali tayang setiap Selasa di jam yang sama. Baik, guru, jazakallahu khairan katsir sudah berbagi kepada kami semua. Terima kasih pula pada pemirsa yang terus menyaksikan acara nutrisi hati kita. Demikian acara kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kifaratul majelis. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.